Bab 296 Membunuh Proyeksi Dewa. Nama, sistem fusi saya, menggabungkan 1000 ayam di awal penulis, Snow Over atau Sun Hills. Plus mematikan mengatur ulang, pedang pemutus langitku patah. Christina menatap pedang patah di tangannya, berkedip, dan memastikannya sekali lagi seolah-olah dia tidak dapat mempercayainya. Pedang itu, yang sebelumnya bersinar dengan cahaya dingin, meredup pada saat itu, dan ada retakan yang jelas pada pedang itu, mengingatkannya bahwa semua itu nyata. Itu adalah salah satu dari 4 senjata tingkat platinum hebat di kerajaan, dan meskipun tidak memiliki pertahanan terkuat, itu tidak mudah dihancurkan. Seseorang harus berada di puncak tingkat platinum jika mereka ingin menghancurkan pedang itu. Apakah Watson berada di puncak tingkat platinum? Christina tahu bahwa Watson lebih kuat darinya saat dia melawannya. Namun, dia tidak menyangka Watson akan jauh lebih kuat darinya. Dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud Watson ketika dia mengatakan bahwa dia tidak berminat untuk bermain. Jika dia serius, maka dia mungkin tidak akan dapat memblokir satu gerakan pun. Itu saja, Watson melepaskan 2 jari di tangan kanannya dan membiarkan setengah bilah pedang itu jatuh ke tanah gereja yang halus. Kemudian, dia melangkah maju. Aura kekerasan yang tak tersamar terpancar dari tubuhnya. Gereja itu dipenuhi dengan lapisan kekuatan suci yang tidak hilang karena doa-doa yang terus-menerus. Namun, badai yang bergolak dari tubuh Watson telah menerbangkannya. Dia level berapa? Kenapa auranya begitu menakutkan? Waldo, yang bersembunyi di belakang Arthas, melihat Watson saat itu juga. Tubuhnya gemetar, sesuatu menekan nalurinya seolah-olah dia akan berlutut kapan saja. Bahkan Arthas merasa tercekik. Sebagai paus, dia tidak hanya memiliki kekuatan elit tingkat emas, tetapi dia juga sering berkomunikasi dengan para dewa. Hatinya kuat, tetapi dia masih takut pada Watson. Watson tidak tinggi, tetapi Arthas merasa seperti semut di bawah kakinya. Jika lawannya mengangkat kakinya, dia dapat dengan mudah menghancurkannya sampai mati. Keringat dingin mengalir di dahinya. Jika Christina tidak menghentikannya, dia akan menyerang Watson, dan jika itu terjadi, dia akan mati dengan kematian yang mengerikan. Watson, kamu. Ketika Watson mendekatinya, tangan Christina yang memegang pedang patah bergetar. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika Watson memotongnya. Minggir, itu hanya 2 kata, tetapi penuh dengan otoritas tertinggi. Christina tanpa sadar mundur 2 langkah untuk memberi jalan bagi Watson, tetapi dia tidak berhenti. Dia berjalan menuju Arthas. Leon adalah rekanku di tim petualang Blood Rose, dan dia juga temanku. Menindas temanku sama saja dengan menindasku. Kau mengatakan bahwa menyebutkan kultus iblis tidak menghormati raja dan kerajaan naga suci dan itu kasar. Kau juga mengatakan bahwa aku akan menderita konsekuensi yang tidak dapat kutanggung. Aku ingin tahu tentang konsekuensi itu. Nak, meskipun aku tidak tahu bagaimana kau mematahkan senjata pendekar pedang itu, tapi ini adalah katedral Set Antilles, tempat yang dilindungi oleh peraturan kerajaan dan para dewa. Aku sarankan kau untuk tidak terlalu sombong. Arthas takut, tetapi dia ingin menjaga harga dirinya. Kau mungkin salah paham. Aku tidak bersikap sombong, aku hanya menyatakan fakta. Jika aku ingin berurusan dengan seseorang, maka tidak ada yang bisa menyelamatkannya, tidak peduli raja atau para dewa di surga. Kata-kata sederhana Watson seperti guntur yang bergemuruh di seluruh aula. Ledakan. Begitu suaranya jatuh, katedral itu meledak dengan cahaya. Tiba-tiba, mural di langit-langit bergerak sendiri. Aura suci jatuh dari bintang-bintang yang jauh ke dalam katedral. Itu berubah menjadi hantu dewa ilusi dengan roda cahaya yang tak terhitung. Jumlahnya di belakangnya. Manusia rendahan, kau berani tidak menghormati para dewa. Surga akan menghukummu. Wah, sepertinya kata-katamu telah menyinggung para dewa. Jika kau mengambilnya kembali sekarang, masih belum terlambat untuk berlutut, bertobat, dan mengakui kesalahanmu. Waldo tertawa ketika melihat hantu di langit. Biasanya, para dewa tidak akan berinisiatif untuk berkomunikasi dengan mereka saat mereka tidak berdoa. Namun, sepertinya kata-kata Watson benar-benar telah menyebabkan para dewa turun. Orang bisa tahu betapa tidak sopannya kata-katanya. Tidak peduli kekuatannya, dia akan patuh di bawah kendali para dewa. Yang disebut dewa itu hanyalah sekelompok eksistensi yang alam dan bentuk kehidupannya lebih tinggi dari orang biasa. Aku tidak peduli jika mereka berpura-pura di depan orang lain, tetapi mereka berani bertindak begitu misterius di hadapanku. Watson mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit,
tatapannya tertuju pada hantu yang muncul di langit. Saat dia berbicara, lingkaran cahaya yang melambangkan refleksi absolut muncul di atas kepalanya. 6 sayap putih bersih terentang dari punggungnya, dan bulu-bulu berkibar ke bawah. Di tengah-tengah bulu suci yang beterbangan, hantu binatang dosa besar muncul samar-samar, meraung ke arah langit. Suci dan jahat, terang dan gelap, kekuatan yang sama sekali berbeda mengalir melalui tubuhnya. Binatang ajaib tingkat platinum dapat disebut makhluk mistis. Tubuh Watson menyembunyikan lebih dari satu makhluk mistis, binatang dosa besar dan para dewa yang diaktifkannya dengan 24 kartu tarot astrologi yang dapat diubahnya menjadi lusinan makhluk mistis. Hantu makhluk-makhluk itu muncul di sekitar Watson seolah-olah mereka adalah makhluk dari surga, dan Watson adalah raja dari semua dewa. Hantu Dewa Cahaya, Baldur, tampak jauh lebih tandus daripada hantu Watson dari banyak makhluk mistis. Mereka tampak seperti manusia biasa. Aku bisa merasakan aura spesies malaikat. Jadi, kau juga orang yang telah melangkah ke alam dewa, sesuai dengan kontrak kuno. Kerajaan naga suci berada di bawah perlindungan 7 dewa, termasuk Dewa Cahaya. Jika kau ingin mendapatkan kekuatan iman, maka kau harus pergi ke tanah yang belum ditandatangani dengan kontrak apapun. Kau telah melewati batas. Kekuatan iman, melewati batas. Watson menggelengkan kepalanya. Setelah Dewa Cahaya melihat wujud malaikatnya, ia tampaknya memperlakukannya sebagai bagian dari para dewa. Kata-katanya mengandung banyak informasi, tetapi Watson tidak dapat memahami konteksnya. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan, pergilah. Watson menggelengkan kepalanya dan melemparkan kutukan tingkat emas, kematian seketika, yang telah dipegangnya di tangan kanannya ke hantu Dewa Cahaya. Ia baru saja menggabungkan kutukan itu, jadi ia tidak tahu cara menggunakannya dengan benar. Pendekar pedang itu adalah elit tingkat platinum, jadi kutukan itu tidak akan membunuhnya. Adapun Arthas dan Waldo, ia hanya ingin menghukum mereka. Terlalu berlebihan untuk menggunakan kutukan itu pada mereka. Akhirnya dia menemukan kegunaan kutukan tingkat emas ketika proyeksi dewa itu turun ke tanah manusia. Swiss, ketika kutukan tingkat emas menyentuh proyeksi Dewa Cahaya, itu berubah menjadi hitam dan hancur berkeping-keping. Baldur adalah dewa, jadi kekuatannya lebih tinggi dari tingkat berlian. Namun, itu bukan wujud aslinya, itu hanya ilusi. Itulah sebabnya itu tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Watson. Kekuatanmu memiliki aturan fusi. Kamu bukan sekadar manusia yang telah memasuki wilayah para dewa, kamu adalah, sebelum dia dapat melanjutkan berbicara, proyeksi Dewa Cahaya telah hancur menjadi debu. Saat proyeksi itu menghilang, mural di langit-langit retak terbuka. Lukisan-lukisan yang awalnya indah hancur, dan cat di atasnya berangsur-angsur memudar. Dia membunuh proyeksi dewa. Teriak Waldo selama gempa. Dia tidak bisa lagi menahannya, dan lututnya tertekuk saat dia berlutut di tanah. Bahkan seorang dewa pun tidak sebanding dengannya. Siapa yang bisa melindunginya dari Watson? Sesuatu yang mengerikan telah terjadi, yang mulia. Retakan telah muncul di semua patung di ruang doa gereja kami. Orang-orang yang sedang berdoa semuanya mengalami berbagai cedera. Dan kami tidak dapat merasakan hubungan apapun dengan para dewa. Tidak lama setelah mural gereja hancur, beberapa pendeta berpakaian jubah doa hitam tiba-tiba menyerbu masuk dari luar. Mereka tampak ketakutan. Watson berada di ruang uskup. Biasanya, hanya paus dan 7 uskup yang dapat memasuki ruangan tersebut. Namun, Waldo telah meminjamkan uang kepada Leon, dan mereka tidak ingin orang lain mendengar tentang itu. Jadi, meskipun perkelahian itu telah menyebabkan keributan besar, tidak banyak orang yang pergi ke sana. Ruang doa digunakan untuk bisnis. Tidak peduli identitas seseorang, mereka dapat menggunakan ruangan tersebut jika mereka membayarnya. Itulah ruangan yang dimaksud pendeta. Apa yang sebenarnya terjadi? Patung-patung itu baik-baik saja, tetapi bagaimana itu bisa retak? Dan mengapa kita tidak dapat merasakan hubungan apapun dengan para dewa? Arthas panik setelah mendengar laporan dari bawahannya. Ia memberi perintah lalu mencoba berkomunikasi dengan para dewa. Akhirnya, ia menyadari bahwa para dewa tidak menanggapi doanya. Kepalanya pusing. Kewibawaan seorang pendeta berasal dari perlindungan para dewa. Tanpa itu, mereka tidak akan berarti apa-apa. Itu dia, pasti dia. Waldo ketakutan setengah mati. Ia menunjuk Watson. Dia pasti telah membunuh para dewa, jadi para dewa tidak lagi melindungi kita. Kita celaka. Arthas, Christina,
dan Leon menatap Watson dengan ekspresi aneh. Meskipun kata-kata Waldo sedikit gila, mereka merasa bahwa ia benar karena mereka berpikiran sama. Hei, kenapa kau menatapku seperti itu? Aku hanya membunuh proyeksi, aku tidak membunuh dewa. Dewa yang kau percayai tidak akan semurah itu. Hanya karena aku membunuh salah satu proyeksinya, ia membatalkan perlindungannya untukmu. Watson merentangkan tangannya dan membela diri. Jangan bicarakan itu untuk saat ini. Ayo kita pergi dan periksa apakah semua orang telah kehilangan perlindungan dewa. Jika seseorang masih memilikinya, biarkan orang itu berdoa dan lihat apa yang terjadi. Arthas tidak mau repot-repot terus mengganggu Watson. Dia berbalik dan berlari keluar, meneriakkan perintah. Itu adalah hari yang tak terlupakan bagi kota Baja, dan itu juga merupakan hari yang istimewa bagi kerajaan. Semua patung yang disembah orang telah retak terbuka, dan semua pendeta dan penggarap telah kehilangan hubungan mereka dengan para dewa. Situasi itu berlangsung selama setengah hari. Meskipun mereka telah membangun hubungan mereka dengan dewa lagi, semua pendeta di kerajaan itu panik. Apa kehilangan hubungan yang tidak dapat dijelaskan itu? Apakah itu akan terjadi lagi di masa mendatang? Jika itu terjadi sering, mereka akan berada dalam bahaya besar. Orang bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika mereka kehilangan koneksi dengan para dewa saat bertarung dengan binatang ajaib yang kuat di labirin. Mereka bahkan tidak akan bisa melepaskan berkah atau kutukan apapun. Dalam keadaan seperti itu, kemungkinan besar mereka akan berakhir di perut binatang ajaib. Banyak pendeta sudah mempertimbangkan apakah mereka harus beralih ke profesi lain. Beberapa jam sebelumnya, di ibu kota kerajaan Naga Suci, yang jaraknya tidak diketahui dari kota Baja. Ibu kota selalu menjadi kota terbesar dan termewah di kerajaan Naga Suci. Itu terletak di pusat seluruh kerajaan. Puluhan juta penduduk tinggal di tanah yang luas, dan beberapa kota kecil menyebar dalam bentuk radial. Setiap kota disusun menjadi bentuk cincin, dan di ujungnya ada tembok yang tingginya lebih dari 100 meter. Ada 9 tembok setinggi itu, yang membentuk 9 lingkaran besar yang melindungi ibu kota. Bahkan jika kerajaan Naga Suci ditembus, ibu kota tidak akan pernah hancur jika 9 tembok itu tidak runtuh. Pada saat itu, di istana kerajaan di pusat kota, Kaisar setengah baya yang tegak, Landar III, duduk di singgasana yang tinggi. Jari-jarinya mengetuk kaki kursi dengan lembut sambil mendengarkan laporan para menterinya. Yang mulia, beberapa saat yang lalu, kerusuhan terjadi di kota. Kekuatan tak dikenal telah menghancurkan semua patung dan berhala di gereja cahaya. Bukan hanya kota, saya mendengar bahwa gereja-gereja di kota-kota terdekat juga dihancurkan. Berita dari tempat-tempat yang lebih jauh belum sampai kepada kami, tetapi saya telah mengirim orang untuk menyelidiki. Jelas bahwa ini adalah serangan yang direncanakan sebelumnya terhadap gereja. Pria yang berbicara itu mengenakan baju besi hitam tebal. Dada baju besi itu diukir dengan naga emas yang menjulang tinggi. Dia adalah manusia, tetapi pria itu setidaknya setinggi 3 meter. Dia memiliki potongan rambut cepak, dan wajahnya penuh dengan kumis. Dia memancarkan aura menakutkan yang tak tergoyahkan seperti gunung. Nama pria itu adalah Hun, dan dia adalah salah satu elit tingkat platinum di kerajaan. Julukannya adalah Tembok Kerajaan. Dia bukan hanya seorang pendekar pedang, tetapi dia juga ahli dalam sihir elemen tanah. Dia bisa menciptakan 9 lapis penghalang hanya dengan sebilah pedang, dan penghalang itu tidak akan kalah dengan tembok tinggi di luar kerajaan. Dia juga komandan semua prajurit di kerajaan. Jenderal Hun, apakah Anda yakin ini adalah serangan terhadap gereja? Atau apakah ada yang salah dengan para dewa? Jika seseorang ingin menyerang semua gereja secara bersamaan, mereka akan membutuhkan mantra yang dapat mencakup area seluas jutaan kilometer. Pada saat yang sama, mereka juga perlu melakukan uji coba untuk mencegahnya mengenai siapapun selain gereja. Jenderal, apakah Anda pikir Anda bisa melakukannya? Saat suara Hun jatuh, seorang lelaki tua berambut putih lain di aula, yang sedang bersandar pada tongkat, bertanya dengan bingung. Nama lelaki tua itu adalah Makrotov. Dia adalah satu-satunya Perdana Menteri Kerajaan, dan dia juga seorang intelektual yang terkenal. Jika Hun adalah pemimpin semua jenderal, maka Makrotov adalah pemimpin pejabat sipil dan bangsawan biasa. Makrotov, jangan konyol. Para dewa meninggalkan dunia ini karena mereka terlalu kuat. Jadi, mereka pergi ke alam yang lebih luas. Tidak seorang pun dapat menyerang semua gereja pada saat yang sama.
Mungkin itu adalah seseorang yang dapat memengaruhi para dewa. Hun melirik lelaki tua itu. Laporkan, para pejabat sipil dan jenderal selalu berhubungan baik. Mereka memiliki pemikiran yang berbeda karena asal-usul mereka yang berbeda. Itu adalah kasus yang sama dengan kedua pemimpin itu. Seseorang pasti telah menyerang gereja-gereja di kerajaan. Tebakan Jenderal Hun benar. Dia tidak mengatakan bahwa satu orang telah melakukannya. Mungkin itu adalah geng. Saya menduga itu dilakukan oleh sisa-sisa gereja iblis. Mereka masih menyimpan dendam terhadap gereja karena sekte mereka dihancurkan. Anda salah. Jika satu orang tidak melakukannya, bagaimana mereka bisa menyerang pada saat yang sama? Bahkan pasukan yang terlatih dengan baik tidak akan mampu menyerang pada saat yang sama dari jarak yang sangat jauh. Selain itu, pasukan pertahanan gereja di kota-kota lain juga berbeda. Bagaimana para teroris itu menyelinap ke kota? Bahkan lebih mustahil untuk mengatakan bahwa itu dilakukan oleh sisa-sisa gereja iblis. Saat itu, Yang Mulia secara pribadi telah mengirim orang untuk menghancurkan gereja iblis. Apakah Anda meragukan kemampuan Yang Mulia? Menurut pendapat saya, tebakan Makrotov lebih dapat diandalkan. Di bawah kepemimpinan kedua orang itu, puluhan pegawai negeri dan jenderal di aula terbagi menjadi dua faksi dan mulai bertengkar hebat. Batuk, batuk. Pada saat itu, mereka mendengar batuk dari aula. Suaranya tidak keras, tetapi telah menekan semua diskusi di aula. Pria yang duduk di singgasana berdiri. Beberapa pelayan memegangi kekaisarannya yang panjang. Semua orang menundukkan kepala, tidak berani menatap wajah penguasa kerajaan. Saya telah meminta Anda untuk membahas serangan terhadap patung-patung gereja, tetapi Anda hanya membahas alasannya. Itu sama sekali tidak penting. Yang penting adalah hasilnya. Serangan terhadap gereja-gereja telah menyebabkan semua pendeta di kerajaan kehilangan hubungan mereka dengan para dewa. Semua orang menunggu dengan penuh semangat untuk sebuah solusi. Saya hanya ingin satu solusi. Apakah Anda mengerti apa yang harus dilakukan selanjutnya? Suara berat itu menyebar merata ke seluruh aula, memberikan tekanan kepada semua orang yang mendengarnya. Bahkan seseorang sekuat Hun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Dia berkata, Yang Mulia telah mengajari kita bahwa kita akan menjadi bodoh jika berdebat tentang hal-hal yang tidak berguna. 1 jam, aku hanya akan memberimu waktu sebanyak itu. Jika kau masih belum menemukan solusi saat waktunya habis, maka aku tidak punya pilihan selain mengeluarkan sekelompok orang yang tidak berguna dari aula. Kata-katanya yang tenang menyebabkan suhu di aula turun cukup banyak, orang akan merasa seolah-olah gudang es akan menusuk tulang mereka. Yang Mulia, strateginya telah disusun. Rencana Makrotov adalah agar para jenderal mengirim personel ke setiap kota untuk menyelidiki setiap karakter yang tidak biasa. Dan mereka ingin menemukan peramal yang telah absen selama beberapa bulan. Peramal itu memiliki kartu tarot bintang, yang dapat digunakan untuk menjalin kontak dengan para dewa dan mempelajari masa depan seseorang. Paling tidak, kartu tarot peramal itu memberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan dewa-dewa lain dan memastikan apa yang sedang terjadi. Jika itu gagal, sudah lebih dari setengah jam sejak pembicaraan di aula. Hun berdiri di kamar tidur yang megah, kepalanya tertunduk saat dia melihat raja, yang duduk bersila di tempat tidur dengan pakaian kasual yang longgar. Raja, yang baru saja menegur para menterinya di aula, memegang gulungan kuno di tangannya dan membacanya perlahan. Wajahnya yang terawat rapi tidak berwibawa seperti wajah penguasa biasa. Sebaliknya, wajahnya lembut dan cantik. Kecuali beberapa helai rambut putih di pelipisnya, sisa rambutnya berwarna emas pucat. Dua wanita berpakaian minim duduk bersila di belakang raja. Salah satu dari mereka memijat bahu dan kaki raja, sementara yang lain membawa piring buah dan dengan hati-hati mengupas buah sebelum memasukkannya ke dalam mulutnya. Jika penjabat wali kota Vermilion Town, Lopis, ada di sana, dia pasti akan berseru dengan takjub, karena wanita yang mengupas buah itu tidak lain adalah Adele, mantan wali kota Vermilion Town. Faktanya, nama asli Adele adalah Emma. Wajah Emma dihiasi dengan mewah. Saat dia memberi makan raja, dia bergumam, "Genit, Yang Mulia, ini adalah buah unik yang tumbuh di dekat perbatasan. Ini dikenal sebagai anggur kristal. Saya sengaja membawanya ke sini dari kota Vermilion. Tidakkah menurut Anda ini lesat? Tidak buruk." Raja Landar ketiga mengangguk sambil mengunyah anggur. Pandangannya tertuju pada buku di tangannya. "Jadi, Hun, apa yang ingin kau katakan? Apa yang akan dilakukan para
Pejabat sipil itu jika mereka tidak dapat menghubungi para dewa menggunakan kartu tarot. Jika itu gagal, Yang Mulia, kita hanya dapat mengubah kepercayaan gereja, seperti yang telah kau lakukan 10 tahun lalu dengan gereja iblis. Ini mungkin memakan waktu beberapa bulan dan dapat mendatangkan malapetaka bagi kerajaan. Namun, ini adalah pilihan terakhir kita. Itu saja. Suara Hun nyaris tak terdengar ketika dia menyadari raja telah menutup bukunya dengan tiba-tiba. Dua tatapan dingin yang nyata diarahkan padanya, membuatnya berkeringat dingin. Sebagai orang kepercayaan raja, dia ada di sana untuk berbicara dengan raja, setelah kesimpulan parlemen. Dia tahu bagaimana raja bekerja. Siapapun yang tidak mematuhinya akan menghadapi nasib yang lebih buruk daripada kematian, seperti yang telah dia saksikan terlalu sering. Sebagai elit tingkat platinum, dia berkewajiban untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada raja. Yang Mulia, saya tidak bermaksud menyebut gereja iblis. Saya hanya, tidak apa-apa, Hun, sejauh yang saya ketahui, Anda telah bekerja dengan tekun dan tidak pernah mengendur. Saya tidak bermaksud menyalahkan Anda. Tatapan dingin itu berhenti. Raja Landar ketiga menegakkan bahunya dan bangkit dari tempat tidurnya. Saya heran Makrotov berpikir seperti ini. Bagaimanapun, keluarga kerajaan telah lama mendominasi pemerintahan kerajaan Naga Suci. Dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan tahta suci telah tumbuh terlalu cepat, sampai-sampai beberapa orang sudah tidak puas. Itu adalah ide Makrotov. Saya ingin tahu tentang pandangan Anda tentang masalah ini. Yang Mulia, pikiran saya mirip dengan Makrotov, jawab Hun setelah beberapa saat ragu-ragu. Sebagai komandan para jenderal, dia tidak terlalu berbakat dalam menggunakan kecerdasannya. Selain itu, strategi Makrotov sempurna, dan dia tidak dapat memikirkan apapun untuk memperbaikinya. Dia tidak yakin apakah reaksi seperti itu akan membuat raja marah, jadi dia mengintipnya dengan gugup. Tiba-tiba, sebuah telapak tangan mendarat di bahunya yang gemetar. Hun, kau sudah lama berada di sisiku. Kau telah bersamaku sejak aku menjadi pangeran, bukan? Tahukah kau mengapa aku memberimu posisi sebagai komandan? Saya mengerti. Yang Mulia ingin mencegah pembentukan partai dan kepentingan pribadi di antara para bangsawan besar negara, yang akan mengakibatkan ketidakseimbangan kekuatan yang membahayakan kekuatan kekaisaran. Keringat menetes di alis Hun, tetapi dia menahan diri untuk tidak menyekanya. Jadi kau tahu, dan jawabanmu untuk pertanyaan tadi adalah pikiran yang sama dengan Makrotov. Benarkah? Saya minta maaf, Yang Mulia. Saya yakin bahwa rencana Makrotov dan yang lainnya sedikit tidak pada tempatnya. Saya ingin kembali kepada mereka dan berbicara baik-baik dengan para jenderal untuk memastikan kelemahan dalam rencana mereka. Hun sangat menyadari bahwa ia tidak mendapatkan jabatannya dengan berteman dengan raja, tetapi raja menginginkan pion untuk menentang pejabat sipil dan para bangsawan. Perannya adalah untuk menantang pejabat sipil, tidak peduli apa yang dikatakan pihak lain. Ia tidak perlu memiliki penilaiannya sendiri. Pion itu bisa disebut Hun atau nama lainnya. Yang Mulia, Anda telah membuat Komandan Hun takut sejak ia mendekati Anda. Ia tampak berkeringat deras. Jika ini terus berlanjut, saya yakin ia tidak akan bisa bicara. Mengapa kita tidak mengganti topik pembicaraan dan membiarkannya bersantai? Emma bangkit dan meletakkan piring buah di belakang Raja Landar ketiga. Ia mencondongkan tubuhnya ke dekatnya dan berbicara dengan nada manis. Itu cukup masuk akal. Raja Landar ketiga mengalihkan pandangannya ke hidung Emma dan menusuknya. Ia bersandar di tempat tidurnya dan memposisikan dirinya di seberang sofa. Hun, kita adalah kenalan lama, tidak ada alasan untuk bersikap begitu formal di hadapanku. Silakan duduk. Tentu saja, Yang Mulia. Hun duduk, ia tidak berani menyeka keringatnya sampai saat itu. Sebagai harta karunku yang paling cantik, Emma, apakah ada sesuatu yang ingin kau bagikan kepadaku saat kau berada di perbatasan? Tentu saja, Yang Mulia. Aku telah menemukan beberapa tanda yang sangat berbahaya di dekat perbatasan. Oh, tanda apa? Aku melihat gunung salju Dragonspin runtuh. Tidak lama setelah itu, sebuah jalan misterius menuju kota Vermilion diaspal dengan biji lapis platinum. Jalan itu mengarah ke puncak gunung yang tak tertandingi indahnya yang tampaknya mencakup lebih dari separuh wilayah di perbatasan. Emma bersandar di sisi Landar 3, pupil matanya melebar karena sedikit panik. Aku tidak melebih-lebihkan, Yang Mulia. Di perbatasan, seluruh daratan telah terbang ke langit, dan di bawahnya ada lautan yang tak berujung.
Ia menceritakan dengan cepat apa yang telah disaksikannya di perbatasan. Uraiannya berpusat pada kota Black Moon dan Watson. Raja Landar ketiga mendengarkan dengan saksama. Apakah Anda mengklaim bahwa transformasi luar biasa di perbatasan itu terkait dengan kota Black Moon dan seorang anak muda bernama Watson? Tidak biasa jika bangsawan perbatasan tiba-tiba memaksa semua desa untuk tunduk pada kota Black Moon. Bagaimanapun, kota Black Moon adalah kekuatan yang relatif baru, dan Watson adalah tuan muda termuda dan paling cemerlang di kota itu. Dia baru berusia 10 tahun itu. Menurut apa yang saya dengar, dia ada hubungannya dengan bangsawan perbatasan. Emma ingin melanjutkan, tetapi Raja menepuk bahunya dengan tiba-tiba. Emma, Anda sudah berbicara begitu lama, Anda pasti kelelahan. Pergi ke toko dan beli anggur buah. Kemudian dia berbalik dan melirik pelayan lainnya. Emma dan wanita lainnya keluar dari kamar tidur dengan tenang, mengangguk dengan hormat. Raja Landar ketiga meringis saat melihat Emma pergi. Dia terkekeh. Jalan beraspal biji tingkat platinum, gunung suci di langit, peristiwa yang sangat penting. Adik laki-laki mantan ratu tampaknya agak energi. Bahkan orang-orang yang saya kirim untuk menghadapi binatang ajaib di musim dingin tidak dapat mengalihkan perhatiannya. Dan apa peran pemuda bernama Watson di dalamnya? Emma telah pindah kembali ke sini sebelum dia dapat menyelesaikan tugasnya. Moriarty, di sisi lain, telah berhasil menghancurkan gunung salju Dragonspin. Namun, para prajuritnya telah menghilang. Orang biasa tidak dapat membunuh elit tingkat platinum puncak. Selain itu, seseorang di perbatasan telah menciptakan elemen ketujuh yang bukan milik dunia. Bahkan astrolog yang tidak pernah melangkahkan kaki keluar dari kuil bintang dalam beberapa tahun terakhir tertarik ke perbatasan. Tampaknya ada beberapa perubahan yang tidak terduga di perbatasan baru-baru ini. Raja Landar ketiga disibukkan dengan sebuah pikiran. Matanya yang cemerlang tiba-tiba mendung. Ngomong-ngomong, Hun, apakah kamu tidak senang padaku karena membiarkan Emma tinggal di perbatasan selama bertahun-tahun? Tentu saja tidak, benarkah? Bagaimanapun, Emma adalah putrimu. Kamu pasti menganggapku kejam. Tidak, Hun menggelengkan kepalanya. Emma bukan putri kandungku. Kami tidak memiliki hubungan seperti itu. Itu benar. Bagaimanapun, kamu adalah orang yang membunuh ayah kandungnya. Kata-katanya yang tenang bertiup ke dalam hati Hun seperti angin dingin. Dia hanya bisa tersenyum masam. Raja akan selalu memperlihatkan bekas luka terdalam seseorang secara tidak sengaja. Ketika dia memberitahu Emma dan wanita lain untuk meninggalkan mereka sendirian di kamar, Hun tahu bahwa dia tidak melakukannya untuk niat baik apapun. Tidak diragukan lagi bahwa penguasa kerajaan naga suci itu mahir memanipulasi hati orang lain. Watson muda, aku sangat menyesal atas apa yang baru saja terjadi. Jika aku tahu kau ada hubungannya dengan bangsawan perbatasan, aku akan meminta maaf atas nama Katedral St. Antilles. Arthas menyilangkan dadanya, membungkuk kepada Watson, dan meletakkan tangannya di dadanya. Sudah setengah hari sejak patung di Katedral St. Antilles runtuh. Sikap Arthas terhadap Watson telah berubah drastis dalam waktu kurang dari setengah hari. Ketika dia mengetahui hubungan Watson dengan bangsawan perbatasan, dia juga mengetahui bahwa Watson adalah seorang jenius. Dia adalah seorang jenius yang akan masuk ke Royal Knight Academy. Selain itu, dia telah membantu gereja memperbaiki patung yang rusak. Lebih tepatnya, itu bukan sekadar perbaikan sederhana. Pada saat itu, Watson dan yang lainnya berada di ruang doa di katedral yang sebagian besar digunakan untuk menjamu tamu terhormat. 7 patung berdiri di belakang Watson. Yang utama adalah Dewa Cahaya, Baldur, yang sebelumnya telah memproyeksikan dirinya kepada mereka, dan 3 dewa berdiri di kiri dan kanannya, masing-masing. Ada laki-laki dan perempuan, dan masing-masing memiliki aura yang unik. Itu bukan inti masalahnya, patung-patung batu itu semuanya telah berubah menjadi patung emas. Mereka memiliki aura tingkat emas. Mereka semua adalah barang tingkat emas. Bukan hanya patung-patung itu. Semua patung di katedral telah berubah menjadi barang tingkat emas. Semuanya diciptakan oleh Watson dengan cincin Wish for the World. Setidaknya ada 100 patung di katedral, dan semuanya telah berubah menjadi barang tingkat emas. Itu setara dengan memiliki lebih dari 100 barang tingkat emas dari udara tipis. Dengan hadiah seperti itu, sulit bagi Arthas untuk tidak menghormati Watson. Mungkin tindakan Watson telah memadamkan kemarahan para dewa. Itu bukan hanya katedral St. Antilles, tetapi semua patung yang rusak di gereja-gereja lain juga telah diperbaiki secara otomatis.
Waldo, mengapa kamu tidak datang ke sini dan meminta maaf kepada Tuan Muda Watson? Ini semua salahmu, dasar idiot. Kamu seorang pendeta, tetapi kamu tidak bisa menghilangkan keserakahan di hatimu. Kamu bahkan memeras bawahanmu. Orang sepertimu tidak layak menjadi kardinal. Mulai sekarang, kau akan kembali menjadi pendeta biasa. Setelah kau meminta maaf, kau bisa pergi ke ruang pengakuan dosa dan merenungkan dirimu sendiri. Maaf, Tuan Muda Watson. Aku salah. Waldo, yang telah bertindak sangat arogan setengah hari yang lalu, berlutut di depan Watson dengan wajah memar dan bengkak. Dia tampak menyesal saat mengambil sebuah kontrak dan merobeknya. Ini adalah kontrak untuk utang Leon dari kemarin. Aku telah merobeknya, kita tidak seimbang, Leon. Waldo tampak kesakitan saat merobek kontrak itu. Jika terserah padanya, dia tidak akan melakukan itu. Namun, Arthas telah melemparkan kutukan kalah tingkat perak padanya beberapa jam yang lalu, dan itu terlalu menyakitkan. Itu hanya beberapa saat, tetapi dia merasa seolah-olah lebih dari 10 orang telah memukulinya. Jika itu terus berlanjut, dia tidak akan mampu menahannya. Tuan Muda Watson, saya tidak tahu apakah Anda puas dengan itu. Jika Anda masih belum puas, saya akan terus menghukum Waldo dengan keras, Arthas bertanya dengan hati-hati. Watson menyatakan simpati pada Waldo, dia menggelengkan kepalanya saat menatapnya. Itu bukan sesuatu yang bisa saya putuskan. Anda harus menanyakan itu pada Leon. Apakah Anda puas, Leon? Watson mengarahkan kalimat terakhir kepada Leon, yang berdiri di sebelahnya. Saya puas. Bagaimanapun, saya mengambil inisiatif untuk meminjam uang. Biarkan Uskup Waldo pergi, tolong, kata Leon lemah. Leon, terima kasih telah berbicara untuk saya. Anda orang baik, saya minta maaf karena bersikap begitu kasar. Kepada Anda, ketika aku keluar dari ruang pengakuan dosa, aku akan mentraktirmu minum. Waldo memaksakan senyum pada Leon. Sepertinya dia sudah memutuskan untuk memulai lembaran baru. Tidak seorang pun tahu apakah dia akan mengatakan hal yang sama ketika kutukan itu dicabut. Leon, ada sesuatu yang mungkin perlu aku ganggu. Katedral St. Antilles selalu memiliki 7 kardinal sejak didirikan. Ketujuh kardinal ini akan menjadi juri untuk mengadili urusan gereja. Sekarang setelah aku mencopot Waldo dari jabatannya, aku memutuskan untuk memberikan jabatan itu kepadamu. Bagaimana menurutmu? Arthas mungkin meminta pendapat Leon, tetapi matanya terus melirik Watson. Tentu saja, membiarkan seorang pendeta tingkat perunggu menjadi uskup sedikit melanggar aturan gereja. Tindakanku mungkin membuat orang lain merasa tidak puas. Jika Tuan Muda Watson dapat mengubah patung-patung kita menjadi patung tingkat emas, mungkin suara-suara penentangan itu akan sedikit lebih tenang. Rasa kasihan di mata Watson telah lenyap. Dia tidak bisa berkata-kata. Dia mengejek pria itu dalam benaknya. Tampaknya pemimpin dan bawahannya sama saja. Waldo telah haus akan kekayaan, dan Paus pun tidak jauh berbeda. Maaf, Yang Mulia, terima kasih telah ingin mempromosikan saya, tetapi lupakan saja. Saya tidak bermaksud menjadi kardinal. Bukan hanya itu, saya juga bermaksud mengundurkan diri dari gereja ini. Setelah beberapa detik hening, Leon menjatuhkan bom pada mereka. Leon, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu bingung? Leon tampak bertekad saat menghadapi pertanyaan Arthas yang tidak percaya. Yang Mulia, saya sangat berpikiran jernih. Itulah pilihan yang saya buat setelah banyak pertimbangan. Terima kasih atas pelatihan Anda selama bertahun-tahun. Dengan membungkuk dalam, Leon menatap Watson. Tuan Muda Watson, ayo pergi. Dalam perjalanan mereka ke paviliun bulu emas, Watson bertanya, Leon, mengapa kau membuat keputusan yang begitu tiba-tiba? Apakah karena kau merasa berutang padaku dan tidak ingin melihatku menjadi sasaran pemerasan Arthas? Leon mendorong kacamata berlensa tunggalnya ke atas dan tersenyum pahit. Bukan hanya itu, Tuan Muda Watson. Aku membuat keputusan itu sendiri. Aku tidak menyangka kau begitu kuat hingga bisa menghancurkan senjata tingkat platinum di tangan pendekar pedang dan bahkan membunuh proyeksi dewa. Kurasa kau adalah elit tingkat platinum, tetapi aku selalu mengira kau hanyalah seorang profesional tingkat emas. Kau membuat ramuan untuk menaikkan level kami ke tingkat emas, jadi bagaimana mungkin kau hanya berada di level yang sama dengan kami? Watson tidak mengatakan apapun, yang menunjukkan persetujuan diam-diamnya. Aku menjadi pendeta karena itu adalah peran yang mulia dan karena cukup mudah untuk dikembangkan. Namun,
sekarang aku menyadari bahwa para pendeta ini tidak berbeda dengan orang biasa. Lebih jauh lagi, ada kekurangan dari profesi ini. Bahasa Indonesia, begitu Anda memiliki masalah dengan iman Anda tidak akan dapat menggunakan kekuatan Anda. Kekuatan yang dipinjam pada akhirnya tidak sekuat yang diperoleh dalam kultivasi. Petik 2. Leon berjalan menuju Watson dan berlutut dengan satu kaki. Tuan Muda Watson, saya telah memutuskan untuk meninggalkan iman saya sebelumnya dan melepaskan profesi pendeta. Saya harap Anda tidak akan keberatan dengan kekuatan saya yang lemah dan menjadi tuan saya. Ajari saya sihir atau ilmu pedang, dan sebagai gantinya, saya bersedia menyerahkan segalanya untuk Anda. Ada sesuatu yang dia simpan untuk dirinya sendiri. Lebih baik percaya pada Watson daripada para dewa. Bahkan para dewa tidak dapat membuatnya menjadi elit tingkat emas, tetapi Watson telah melakukannya hanya dengan sebotol ramuan. Jika memang begitu, mengapa dia masih percaya pada para dewa? Apa itu? Watson kehilangan kata-kata ketika dia melihat ekspresi serius Leon. Dia tidak menyangka Leon akan meninggalkan profesi pendetanya untuk menjadi muridnya. Dia masih belajar dari tuannya. Setelah memikirkannya sejenak, Watson berkata, tidak apa-apa jika kau menjadi muridku, dan aku tidak ingin kau melepaskan profesi pendeta. Cahaya di mata Leon meredup, dan ekspresinya menjadi sangat kecewa setelah menerima tanggapan negatif. Aku tidak ingin kau meninggalkan peran pendetamu, tetapi kau dapat mengalihkan objek kepercayaanmu dari 7 dewa kepadaku. Leon tercengang selama beberapa detik, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Wajahnya kosong. Hah, ada apa, Leon? Apakah yang kukatakan terlalu sulit untuk dipahami? Tanya Watson. Memang sedikit. Leon mengangguk dengan linglung. Tuan Muda Watson, Anda memintaku untuk percaya padamu. Aku sedikit bingung. Dia tidak bisa mengerti. Percaya pada para dewa adalah satu hal, dia bisa berdoa kepada para dewa di ruang doa dan membakar dupa untuk mereka. Apa yang bisa dia lakukan untuk Watson? Apakah dia perlu berdoa kepada Watson dengan cara yang sama? Sepertinya aku kurang jelas, biar ku jelaskan begini. Anda dapat memperlakukanku sama seperti Anda memperlakukan para dewa kepercayaan Anda. Karena aku dapat melakukan apa yang dapat dilakukan para dewa untukmu. Tuan Muda Watson, aku bukan orang yang berpendidikan. Tolong jangan berbohong padaku. Jangan khawatir tentang itu, cobalah saja. Ada ekspresi yang tidak dapat dipahami di wajah Watson ketika dia mendengar pertanyaan Leon yang tidak percaya. Meskipun Leon tidak mempercayai Watson, dia tetap mempertahankan posisi setengah berlututnya. Ia menyilangkan tangan di depan dada, Tuhan yang agung, Tuan besar Watson, aku adalah hambamu yang rendah hati, Leon, dan aku di sini untuk mempersembahkan imanku kepadamu. Aku bersedia menjadi hambamu dan berjalan di dunia ini atas namamu, sama seperti bagaimana engkau akan berjalan di kerajaanmu. Tolong berikan aku keberanian dan kekuatan. Saat suaranya melemah, Leon mempertahankan postur berdoanya, ia tidak memiliki reaksi lain. Itu adalah cara umum untuk berdoa kepada para dewa, dan kebanyakan pendeta pemula menggunakannya. Mengapa orang ini berlutut di tanah? Apakah ia berdoa untuk gereja? Apakah ia sakit? Ia mengenakan pakaian pendeta, tetapi ia berdoa kepada seorang anak. Apakah mereka memainkan peran yang memalukan? Orang-orang yang lewat menatap Leon dengan aneh dan mendiskusikannya dengan bersemangat. Wajah Leon memerah ketika mendengar diskusi mereka. Ia merasa seolah-olah Watson telah mempermainkannya ketika ia memintanya untuk melakukan tindakan memalukan seperti itu di depan begitu banyak orang. Jika ada lubang di dekatnya, ia akan melompat ke dalamnya. Itu semua salah Watson karena menggunakan sihir fusi untuk menaikkan level mereka ke tingkat emas dengan ramuan. Dia sangat terkejut dengan kemanjuran ramuan itu sehingga dia mengira Watson maha kuasa. Dia tidak memiliki masalah dengan mengganti dewa kepercayaannya dengan Watson, tetapi dia memiliki masalah dengan usianya, dia terlalu muda. Tidak peduli kekuatannya, dia hanyalah seorang anak kecil. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan dewa? Tuan Muda Watson, saya minta maaf. Saya benar-benar tidak. Leon berjuang untuk bangun. Dia ingin berkata, saya tidak bisa melakukannya. Namun, pada saat itu, sebuah tangan lembut menyentuh dahinya. Pelayanku Leon, saya telah menerima permintaan Anda. Sekarang, saya akan memberkati Anda. Watson membelai dahi Leon dan berbicara dengan mata tertutup. Tubuhnya memancarkan cahaya ilahi, dan di belakangnya, tampaknya ada proyeksi banyak dewa. Leon tertarik pada Watson. Kemudian dia merasakan kekuatan yang kuat dan suci memasuki dahinya,
mengalir dengan cepat melalui anggota tubuh dan tulangnya dan menghangatkan hatinya. Pikirannya telah dijejali dengan banyak sekali pengetahuan. Ledakan, tubuh Leon meledak dengan aura emas puncak yang teredam. Dia membuka matanya perlahan, dan dia memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan melihat tangannya. Aku telah maju ke puncak emas. Bukan itu yang membuatnya tercengang, itu adalah pengetahuan dalam pikirannya. Itu tidak dikenalnya, tetapi dia memiliki informasi tentang ledakan mutlak, segel mutlak, pertahanan mutlak, dan banyak lainnya. Dia tidak memahami semuanya, tetapi semuanya tampak sangat familiar. Kemampuan tersebut dapat dibagi menjadi kutukan dan berkat yang dapat digunakan oleh pendeta emas. Apakah Tuan Muda Watson memberiku pengetahuan ini? Leon dengan cepat bereaksi dan melihat ke arah Watson. Dia tidak memiliki pengetahuan tentang itu, tetapi informasi tersebut muncul dalam pikirannya setelah Watson menyentuhnya. Hanya ada satu kemungkinan. Pada saat itu, Watson diselimuti cahaya ilahi. Ia bergumam, "Begitu, aku mengerti." Kemudian, ia membuka matanya perlahan. Lapisan warna muncul di matanya yang awalnya jernih dan cerah, seperti kabut yang mengapung di sungai di pagi hari. Hal itu memberinya sedikit rasa hormat. Sekarang, aku mengerti mengapa para dewa mendirikan gereja di negeri manusia dan mengabulkan permintaan para pengikut mereka. Watson membuka matanya. Ia merasakan sumber sihir unsur kekacauan yang tersembunyi di jiwanya tiba-tiba meningkat kapasitasnya, telah meningkat dari tingkat berlian ke tingkat berlian puncak. Lebih jauh lagi, kekuatan hidup telah muncul di sumber tersebut. Sebelumnya, Watson hanya dapat mengembangkan sumber tersebut dengan menyerap energi. Kemudian, sumber tersebut tampaknya memiliki kehidupannya sendiri, secara spontan menyerap energi dari dunia luar untuk berevolusi. Pada saat yang sama, Watson merasakan aura jiwa di sekitar sumber ajaib tersebut, dan aura itu milik Leon. Pria itu telah berdoa kepada para dewa sepanjang tahun, sehingga habitat jiwanya berkedip-kedip dengan warna emas samar dan memancarkan fluktuasi aneh. Hal itu membuat Watson merasa sangat nyaman, dan otaknya pun bekerja lebih cepat. Sistem, bantu saya menguji kekuatan ini. Ya, Master. Uji coba berhasil. Energi khusus, kekuatan iman. Efek, energi khusus yang dihasilkan oleh jiwa makhluk hidup, terbagi ke dalam berbagai tingkatan seperti besi, perunggu, perak, dan cahaya bintang. Kekuatan iman memiliki efek meningkatkan kemampuan dan kecepatan kultivasi inang. Pada saat yang sama, inang dapat menggunakan kekuatan iman untuk memperoleh kelima indera doa dan memberikan sebagian dari kemampuan mereka sendiri. Semakin tinggi kualitasnya, semakin kuat efeknya. Efek tambahan, konstruksi kerajaan Tuhan, kekuatan iman adalah bahan mentah untuk membangun kerajaan ilahi. Tidak heran aku bisa memaksakan aturan yang kukendalikan ke dalam pikiran Leon dan melihat diriku sendiri melalui matanya. Dengan pikiran itu, Watson memperluas jiwanya ke dalam kekuatan iman Leon dan segera melihat dirinya sendiri. Dia juga melihat tatapan kaget orang-orang di jalan di belakangnya. Beberapa pejalan kaki yang makan tidak menyadari bahwa makanan di tangan mereka telah jatuh ke kaki mereka. Leon, yang baru saja berdoa kepada Watson di depan orang-orang yang lewat itu, pastilah seorang pelawak. Namun, ketika orang-orang yang lewat itu merasakan aura puncak tingkat emas Leon, persepsi mereka berubah. Terlepas dari siapa yang mempromosikan Leon, mereka tidak lagi melihatnya sebagai badut. Sebaliknya, mereka melihatnya sebagai orang yang kuat dengan kepribadian. Sepertinya aku sudah keterlaluan. Watson merebut kembali jiwa yang telah menyusup ke dalam kekuatan iman Leon. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan meraih bahu Leon. Sebuah susunan teleportasi dengan lapisan transfer ruang muncul di bawah kakinya dan mengirim mereka pergi, meninggalkan sekelompok pejalan kaki yang kebingungan di kedua sisi jalan. Mereka menggosok mata mereka seolah-olah mereka telah melihat hantu. Wuss! Watson muncul di paviliun bulu emas dengan tangan di lengan Leon dengan suara ringan. Dia tampak bersemangat. Dia sudah ragu ketika dia menjadi proyeksi dewa di gereja. Mengapa keberadaan yang begitu kuat mengganggu makhluk fana? Karena itu, dia siap untuk membiarkan Leon berdoa kepadanya. Akan sangat bagus jika itu berhasil, dan jika gagal, dia akan menganggapnya sebagai lelucon. Dia juga bisa memberi kompensasi kepada Leon untuk itu. Untungnya, dia berhasil, dia telah memperoleh rahasia para dewa. Secara umum, elit cahaya bintang akan cukup untuk menjadi dewa. Karena para dewa terlalu kuat, mereka terpaksa meninggalkan benua itu.
Namun, mereka masih menggunakan berbagai metode untuk memengaruhi orang-orang di sana. Hanya ada satu alasan untuk itu, mereka membutuhkan kekuatan iman untuk membangun kerajaan yang saleh. Kerajaan ilahi adalah sesuatu yang hanya dapat dicapai oleh elit tingkat cahaya bintang. Jelas, aturannya lebih maju daripada aturan untuk para elit tingkat berlian. Meskipun aku masih jauh tertinggal, dan aku tidak tahu untuk apa aturan itu, tidak ada salahnya mengumpulkan kepercayaan terlebih dahulu. Watson mengepalkan tinjunya dan mengambil keputusan. Selain membersihkan labirin di kota baja, dia akhirnya menemukan alasan lain untuk berada di sana.